Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN, mandiri, beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Yuk cari tahu jurusan unik dan langka di Indonesia. Halo, masih ngebahas soal jurusan nih? Kalau beberapa waktu lalu kita udah ngebahas jurusan yang banyak diminati, nah kalau sekarang jurusan-jurusan langka di Indonesia. Udah tahu belum? Ada apa aja sih? Ternyata ada loh beberapa jurusan langka di Indonesia. Yuk, check it out! Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar ya! 1. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan merupakan jurusan yang mempelajari beberapa gabungan ilmu seperti elektronika, komputer, hingga sistem mekanika. Prodi ini mengembangkan integrasi antara robotika dengan kecerdasan buatan untuk menghasilkan sistem yang cerdas yang dapat diaplikasikan ke berbagai bidang. Beberapa dari kamu mungkin masih asing dengan jurusan ini. Sayangnya, jurusan ini hanya ada di Universitas Airlangga saja. Jurusan ini memang baru dibuka pada tahun 2020 lalu. Lulusan jurusan ini dapat bekerja menjadi data scientist pada perusahaan software atau teknologi. 2. Astronomi. Jurusan astronomi akan mempelajari tentang tata surya. Ternyata jurusan astronomi memang hanya ada di satu kampus di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Gak cuma mempelajari tata surya, kamu juga akan mempelajari aspek lainnya seperti fisika, biologi, kimia, dan evolusi yang berhubungan dengan bintang, planet, dan benda luar angkasa lainnya. Seru bukan? Kamu bisa jadi dosen, ilmuwan di lembaga-lembaga mulai dari BMKG, atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kamu juga bisa bekerja di lembaga penelitian atau lembaga antariksa di luar Indonesia loh. Bisa juga di observatorium, planetarium, pusat sains, hingga sekolah. 3. Teknik Nuklir. Teknik nuklir juga termasuk jurusan yang langka di Indonesia karena hanya tersedia di Universitas Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik Nuklir, dan Institut Teknologi Bandung. Secara garis besar, teknik nuklir mempelajari tentang ilmu-ilmu rekayasa yang menggunakan energi nuklir beserta turunannya. Ketika kamu mengambil jurusan ini, maka kamu akan mempelajari tentang nuklir yang menitik beratkan kepada penerapan ilmu fisika dan matematika. Lulusan teknik nuklir dapat bekerja di perusahaan bidang pertambangan, perusahaan bidang energi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Teknologi Nuklir Nasional. 4. Teknik Transportasi Laut. Kamu akan mendapat pengetahuan teori sains alam dan matematika, teori ekonomi dan manajemen, teori bangunan dan perencanaan kapal, perencanaan pelabuhan, teori optimasi dan perencanaan jaringan, dan wawasan perkembangan teknologi mutakhir di bidang rekayasa transportasi laut. Ilmu ini dapat kalian pelajari di jurusan Teknik Transportasi Laut di Institut Teknologi 10 November atau ITS. Di jurusan ini kalian akan mempelajari mengenai 3 fokus utama yaitu angkutan laut atau pelayaran, kepelabuhan dan infrastruktur, dan logistik maritim. Lulusan jurusan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi lapangan pekerjaan di bidang industri pelayaran, pelabuhan, galangan kapal, logistik dan angkutan multimoda, industri minyak dan gas, perbankan dan asuransi, serta sektor pemerintahan. 5. Rekayasa nanoteknologi. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari dan meneliti materi berukuran nano atau ukuran yang sangat kecil. Jurusan ini pun hanya disediakan oleh Universitas Airlangga atau UNAIR. Nanoteknologi adalah desain, karakterisasi, produksi, dan penerapan struktur, perangkat, dan sistem dengan penyesuaian ukuran dan bentuk yang dikendalikan pada skala nanometer atau skala atom, molekuler, dan makromolekul. Prospek kerja jurusan ini adalah peneliti, konsultan, akademisi, tenaga ahli, dan manajer atau supervisor. 6. Teknologi batik. Sebagai salah satu kota penghasil batik terbesar di Indonesia, melalui Universitas Pekalongan menyediakan jurusan bagi kamu yang ingin mendalami batik baik secara filosofi dan teori maupun pembuatan batik. Jurusan ini hanya disediakan oleh Universitas Pekalongan atau Unikal. Fakultas Batik Unikal merupakan jawaban atas kebutuhan lembaga pendidikan yang menaungi pelestarian dan pengembangan batik di Indonesia, khususnya Batik Pekalongan. Fakultas yang berdiri pada tahun 2011 ini ikut berperan aktif mengembangkan ilmu, teknologi, seni, dan tradisi membatik di masyarakat. Kalau kamu tertarik untuk mengembangkan dan melestarikan tradisi batik di Indonesia,
kuliah di Fakultas Batik Unikal dapat menjadi pilihan yang tepat. Kamu yang mengambil jurusan ini bisa membuat batik secara mandiri serta mampu menghasilkan motif batik yang lebih baik. Gimana? Menarik bukan beberapa jurusan langka di Indonesia ini? Sebetulnya masih banyak loh beberapa jurusan langka di Indonesia. Meskipun jumlah peminatnya sedikit, jangan jadikan program studi kuliah langka di atas sebagai pelarianmu supaya keterima di perguruan tinggi ya. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk kampus. Semangat ya! Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!